Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas penyertaannya sehingga saat ini kita dapat dikumpulkan dalam ruangan ini untuk melaksanakan sidang skripsi. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Yunus MPD sebagai dosen penguji 1, yang terhormat Ibu Andi Taskira SPD MPD sebagai dosen penguji 2, yang terhormat Ibu Nur Indasari SPD MPD sebagai dosen penguji 3, yang terhormat Ibu Andi Bidapur Namasari SSI MK sebagai dosen penguji keempat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Analisis Kandungan Boraks pada Bakso Jajanan di Kota Makassar yang dibimbing oleh Ibu Dr. Hasria Alang SSI MKes dan Ibu Nur Indasari SPD MPD. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Merlis Nirmala Putri dengan NIM 183111065, Program Studi S1 Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patompu Makassar. Yang pertama, latar belakang. Bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dengan tujuan untuk memperbaiki penampakan, cita rasa, tekstur, dan memperpanjang daya simpan. Nah, namun dewasa ini seringkali ada produsen makanan yang menambahkan bahan tambahan pangan yang tidak seharusnya atau yang dilarang dalam penggunaannya, seperti penambahan boraks dengan tujuan untuk agar masa simpan lebih lama dan membuat penampilan warna serta cita rasa menjadi lebih baik. Nah, boraks ini merupakan zat pengawet yang digunakan dalam pembuatan industri pangan, seperti digunakan untuk pembersih lantai sebagai fungisida, taksidermi, herbarium, insektarium, dan pengawet kayu. Nah, konsumsi boraks dalam jangka waktu yang lama meskipun dalam jumlah yang sangat kecil akan dapat menyebabkan zat tersebut terkumulasi dalam tubuh sehingga mengganggu fungsi organ seperti otak, hati, dan ginjal. Nah, boraks banyak digunakan oleh produsen nakal untuk mengawetkan produk daging, misalnya bakso, sehingga konsumsi bakso harus hati-hati. Nah, salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi boraks yaitu menggunakan filtrat kunyit. Beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan ekstrak kunyit untuk mendeteksi boraks pada jajanan diantaranya pada 20 sampel bakso di sekitaran kampus Unisa Yogyakarta yang dilakukan oleh Aryani et al. Pada tahun 2018, pada pedagang bakso di Kelurahan Bahagia, Bekasi Utara yang dilakukan oleh Evilia et al. Pada tahun 2016, pada pedagang kerupuk di Pasar Tradisional Semuluwaru, Surabaya yang dilakukan oleh Hartati pada tahun 2017. Nah, selain itu, deteksi boraks pada mie basah yang beredar di Kota Makassar juga telah dilaporkan oleh Tumbel pada tahun 2010. Namun, penelitian mengenai boraks pada jajanan bakso di Kota Makassar belum pernah dilakukan. Nah, itulah yang menjadi latar belakang peneliti dalam melakukan penelitian ini, yaitu karena penelitian mengenai boraks pada jajanan bakso di Kota Makassar belum pernah dilakukan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah bakso jajanan di Kota Makassar mengandung boraks. Nah, tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeteksi ada tidaknya kandungan boraks pada bakso jajanan di Kota Makassar. Manfaat penelitian yang pertama bagi mahasiswa, yaitu mahasiswa dapat meningkatkan pengetahuan tentang cara menganalisis boraks pada makanan. Yang kedua, mahasiswa dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian ilmiah. Dan yang kedua, bagi masyarakat, pertama, sebagai salah satu upaya pemantauan terhadap penggunaan bahan pengawet berbahaya pada makanan yang dilarang di Indonesia seperti boraks pada bakso. Yang kedua, sebagai bahan masukan dan petunjuk bagi produsen maupun pengolahan makanan dalam memproduksi bakso. Yang ketiga, sebagai informasi bagi masyarakat dalam memilih makanan olahan yang aman untuk dikonsumsi. Bagian berikut metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian eksperimental sains melalui uji kualitatif di laboratorium. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rapocini, Kecamatan Penakukang, dan Kecamatan Ujung Pandang di Kota Makassar. Bagian berikut prosedur penelitian.
prosedur penelitian yang pertama yaitu observasi atau pengambilan sampel. Yang kedua, setelah sampel dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis di laboratorium. Kegiatan di laboratorium yang pertama pembuatan filtrat kunyit. Yaitu yang pertama dapat kita lihat di gambar. Yang pertama kunyit dikupas, yang kedua kunyit dihaluskan, dan yang ketiga kunyit disaring. Berikutnya sampel dipotong kecil, kemudian sampel dihaluskan. Langkah berikut sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Langkah berikut sampel dicampur dengan kunyit. Nah, ini adalah gambar dari hasil pengujian. Bagian berikut teknik analisis data. Data hasil pengamatan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel dan dianalisis secara deskriptif. Bagian berikut yaitu hasil penelitian. Nah, dari hasil penelitian ini dapat kita lihat dalam tabel. Tabel pertama yaitu ciri fisik sampel bakso yang digunakan. Nah, dalam tabel terlihat bahwa dari ke-9 sampel yang diuji, ciri fisiknya bentuknya sama yaitu halus, aromanya juga sama, semua aroma daging. Masa simpannya juga sama yaitu 1 hari. Dan yang membedakan yaitu adanya warna. Ada 3 sampel yang berwarna putih kecoklatan, 3 sampel yang berwarna kecoklatan, dan 3 sampel yang berwarna putih. Tabel kedua yaitu hasil uji boraks terhadap sampel bakso menggunakan filtrat kunyit. Dari tabel dijelaskan bahwa dari ke-9 sampel yang diuji, semuanya memberi warna kuning, artinya semua sampel negatif mengandung boraks. Bagian berikut yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dari 9 sampel bakso yang diambil dari 3 kecamatan di Kota Makassar, terlihat bahwa tidak ada satupun sampel yang positif mengandung boraks setelah diuji dengan menggunakan filtrat kunyit. Yang kedua yaitu saran. Yang pertama, perlu melaksanakan sosialisasi oleh instansi terkait kepada masyarakat akan bahaya penggunaan boraks dan bahan pengawet berbahaya lainnya, sehingga masyarakat berhati-hati dalam memilih pangan yang aman untuk dikonsumsi. Yang kedua, kepada produsen sekaligus penjual bakso, sebaiknya tidak menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang untuk keamanan masyarakat. Yang ketiga, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan bahan kimia berbahaya dalam bakso. Nah, penelitian ini telah disubmit pada Jurnal Nasional Química, Jurnal Kimia Sains dan Terapan, dan telah melalui 1 kali tahap review seperti terlampir. Demikianlah presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.